warga Subang, eh, support Om Miftahnya, support semuanya. Mungkin saya mau nambahin sedikit aja. Anggur ini kita bisa melakukan banyak hal, terutama di sisi bisnis atau mata pencarian. Jadi jangan mengkotak-kotakan, jangan mempersempit. Kita memperluas, kita buka wawasan kita buka ruangnya. Saya aja bisa seperti ini karena ada penghasilan dari itu. Mungkin kalau enggak, mungkin saya enggak seperti ini. Ya mungkin saya agak sedikit berbagi ya, asal mula saya tanam anggur. Saya tuh rencana cuman untuk kepuasan pribadi. Cuman tanam di depan kantor. Itu saya beli 40 pohon. Saya nggak tahu anggur jenis apa. Saya minta aja 40 pohon. Kebetulan sama Om Ipul, yang mungkin teman-teman tahu, Om Ipul Warwer. Nah, beliau teman saya di olahraga futsal. Jadi kebetulan saya juga mantan ketua futsal Kabupaten Bekasi. Setelah saya masa jabatan habis, saya tanam anggur. Mau fokus sama kerja lah, niatnya itu. Nah, Om Ipul itu yang jaga lapangan futsal di Bekasi. Jadi saya kenal. Dan 2 tahun sebelum saya tanam anggur, saya sudah lihat pohon anggurnya Om Ipul. Tapi belum berani buat tanam karena waktu sama harganya mahal. 250.000 katanya. Ya mikir juga kan, tapi takut disia-siakan. Nah, setelah saya tanam 40 itu saya cuma dikasih 4 varian. Itu cuma Jupiter, Ninel, Everest, sama Nizina. Ya mungkin Ninel sama Nizina itu 11-12 kayak cuma 3 varian. Dan itu merah semuanya. Nah, tapi saya nggak nyeselin tuh Dengan gara-gara itu saya jadi akhirnya bisa belajar gimana tanam anggur secara mudah dan dapat kepuasan. Jadi jangan pernah melihat variannya dulu, tapi siapa yang kasih gitu. Pasti ada tujuannya. Walaupun setelah panen saya bongkar semuanya. Saya bongkar, saya silakan cuma Jupiter. Nah di situ saya tanam, akhirnya saya bikin video untuk bukan untuk YouTube sebenarnya, tapi biar memori handphone nggak penuh, saya masukin ke YouTube. Dan itu nggak di-share kemana-mana. Nah cuman kebetulan juga dikasih rezeki, orang banyak yang nonton, terusnya orang banyak yang minta sharing pengalaman. Ya saya nggak menggurui, tapi apa yang saya lakukan itu yang saya kasih. Nah di situ banyak pengaduan masalah bibit nggak tumbuh, stuck, terus nggak gede-gede, ada yang dapatnya Bella, RM dan yang lainnya. Nah sebulan saya dapat pengaduan seperti itu, yang akhirnya mereka banyak nanya punya bibit apa enggak. Ya akhirnya saya ada niat saya cuma untuk membantu. Ya akhirnya saya carilah bibit dari pembibit. Jadi saya nggak ngebibitin sendiri, karena awalnya fokus saya gimana saya membesarkan pohon. Jadi saya makanya kalau fokus saya awalnya di bibit, saya mungkin nggak tahu gimana tumbuh kembangnya pohon anggur dari awal. Nah saya beli sama Om Ipul, ternyata Om Ipul juga kewalahan, akhirnya saya dikenalin sama beberapa teman, akhirnya saya beli itu sekitar 20. Dan itu saya beli, tapi saya harus menjamin setelah saya kasih, saya jual, saya dapat uang dari teman-teman, saya harus punya tanggung jawab untuk kasih edukasi, jadi nggak saya tinggal. Jadi tapi nggak ngarang, nggak so hebat, tapi apa yang saya alami aja. Nah mungkin banyak yang nanya cara ngebuahinnya seperti apa Om, padahal dia baru beli. Saya cuma bilang belajar untuk membesarkan pohon dulu, jangan pikir ke situ, jangan sarjana dulu baru tanam. Nah itu kepuasan mereka ada, terusnya karena niat kita tulus, akhirnya dapat duit di situ, dapat uang di situ. Nah setelah karena ada transaksi, akhirnya saya butuh orang. Tadinya saya cuma sama supir saya tanam pohon 40, saya cuma sama supir saya. Yang supir nggak digaji kan, gaji dari kantor kan. Nah setelah saya butuh orang, akhirnya saya butuh butuh biaya kan. Nah disitulah berpikir bahwa gimana supaya saya bisa mempekerjakan orang. Akhirnya saya pakai tetangga saya, bukan orang anggur, bukan karyawan kantor, tapi orang tetangga yang emang nggak punya kerjaan. Saya ajak dan saya kasih edukasi di situ, dan saya kasih, berarti saya lapangan pekerjaan saya saya sediakan di situ. Nah ternyata berkembang lagi, akhirnya
semakin banyak yang akhirnya sampai saat ini eh, bukan bukan sombong ayah, maksudnya ini berbagi ya. Saya bisa hampir 250 juta per bulan. Nah, tapi karyawan saya akhirnya nggak segitu. Makanya kalau satu orang nggak bakal sanggup. Karyawan saya tuh anggur itu ada 8 orang untuk ngurusin anggur. Dari perawatannya, dari ngebibitnya, dari lainnya lah. Nah, ini komunitas anggur Subang harusnya lebih besar dari White Garden. Karena kita rame-rame, kita punya ilmu, kita punya tempat, fasilitas juga ada, support dari pemerintah juga ada, harusnya bisa lebih besar. Asal kita kompak, kita punya kerjasama. Nah, di sini saya bibit dari luar itu sekitar 25-30 juta, itu saya beli bibit dari luar untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, berarti kan kebutuhan bibit banyak, Om. Nggak mesti kita jadi YouTuber, nggak mesti kita punya toko tanaman, tapi dengan kita ngebibit kita bisa menghasilkan. Ada yang dari saya itu sebulan tuh bisa sampai 15 juta anak satu orang. Ada yang 5 juta, ada yang 3 juta. Itu ngebibit dari bibitnya dia. Nah, sebenarnya dari Pak Budi tadi sampaikan banyak orang bilang nanam anggur untungnya apa? Sebenarnya dengan harganya mahal kan? Sebenarnya dengan satu bibit kita akan menghasilkan ratusan bibit. Dan di situ kita kalian berapa uang yang kita terima nanti. Dan menurut saya peluang sangat besar buat komunitas anggur Subang. Kalau kita nggak sempat jualan, kita ngebibit waktu sejam, kata Pak Lurah, pulang kerja jam 5, istirahat, nemenin istri, jam 7, grafting, sampai jam 9. Selesai. 1 jam grafting, 1 jam perawatan pohon. Karena anggur itu nggak mesti detik per detik kita datang kita treatment, tapi cuma butuh beberapa waktu aja. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semakin semangat. Jangan pernah merasa sendiri. Kita punya teman, kita bisa berbagi, dan kita bisa dapat sesuatu dari teman. Semakin banyak teman, semakin banyak yang bisa membantu kita. Sukses buat Kabupaten Subang. Sama tadi Pak Om Miftah, yang rencana itu saya mungkin White Garden akan sumbang sekitar 20 bibit untuk rencana program Subang nanti. Ya, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.